kopi kak? HP-nya di bawah siapa? Oh, kecepet. Kamera kecepet. Dalam kepramukaan, proses pendidikan menjadi karena ada di pertemuan. Terima kasih atas kedatangannya. Sebagai laporan saja, ini dari Rembang ya? Rembang itu Indonesia Mas ya? Janda. Iya, enggak. Jadi ini Gedung Pramuka udah lama sekali. Saya sudah 3 tahun mimpin Kakuanas Pramuka. Saya di Pramuka Mualaf. Pramuka Mualaf. Jadi pramukanya siaga sama penggalang saja. Jadi siaga dan penggalang, kemudian penegak pandeganya, penegak sebentar, terus pandega, karena saya langsung masuk di pecinta alam, terus masuk di pengalaman dulu kayak resimen mahasiswa, aktivis kampus, himpunan mahasiswa Islam, sampai ketua KNP Jakarta, ketua umum KNP, jadi Menpora 5 tahun dan sekarang jadi Kakuanas. Jadi saya cuma mualaf gitu. Kalau beliau ini asli, ini Kasusi asli, ini Ketua Binawasa kan. Kalau Pelambi pasti tahu Kasusi lah. Kaita itu asli dari kalau Kaita ini baru lahir langsung pakai baju pramuka. Kaita ini dari Papua Barat. Jadi kakak sekalian itu. Tapi tugasnya ini hari ini kan bukan pangkal, hari ini kan perjalanan panjang dari sejarah bangsa kita, termasuk pramuka. Jadi ini gedung aset yang sudah lama, ya. Dan ini di belakangnya 17 lantai, sebagai informasi aja kak, ini disewa oleh Pertamina. Jadi bukan disewa, di build over transfer. Jadi dibangun dan nanti akan dikasih setelah 30 tahun kemudian. Tapi 8 tahun lalu pengurus yang lama itu memperpanjang lagi. Harus sudah habis, dia perpanjang lagi 8 tahun. Bayarnya pakai apa? Pakai mebel. Itu loh. Nah, itu aset kita. Aduh. Jadi kita masih sampai tahun berapa kak? Karena dia tahun 2000 berapa sih? 18 enggak dong, 2021 baru kita punya lagi itu. Jadi sekarang ya kita terbatas kayak gini. Kalau kita mau pakai gedung pramuka yang keluar itu, yang hallnya itu kita harus izin kepada Pertamina. Jadi ya itu ya ini makanya. Lalu kita punya Cibubur, itu Bumi Perkemahan ya Bu, itu ada udah kakak udah di sana. Nah itu 210 hektar itu punyanya pramuka. Itu sampai sekarang uang iuran pramuka itu dianggap pungli. Sama ya? Nah itu makanya mana mau mati ini gerakan pramuka kalau kayak gini, kalau uang iuran dianggap pungli. Nah itu makanya saya bikin surat kepada Ibu Megawati, kepada Pak Presiden, ya kalau gini modelnya tambahkan poinnya tuh Pak Rafli, itu surat. Ini berat kita nih, jadi emang sengaja mau dibikin apa ini? Kan ini padahal ini kan kita nggak mungkin berusaha di daerah, gimana caranya kalau uang iuran anak-anak sekolah nggak diambil kasus ini. Sedangkan kita dari WOSM sendiri, buat organisasi Stop Movement itu harus bayar 1,7 miliar per tahun. Karena anggota kita 22 juta. Mumet, tapi emang aku dapetnya mumet aja terus. Jadi Menpora dulu nggak punya kantor, 2,5 bulan kantornya di rumah, ya kan? Harus jadi kantor, terus jadi ribut. Ya, alhamdulillah selamat juga. Semua tantangan, halangan, hambatan, hambalang lewat semua ya kan. Karena pramuka lagi. Dulu pramuka enak, menterinya aku dapat terus kan, gak ada masalah. Sekarang kita ini dapatnya kayak begini. Aduh, bener-bener ya. Mumet. Ya. Jadi 210 hektar itu kalau diambil kan repot gak? Besok-besok dijadiin apa sama orang 210 hektar itu? Nanti bisa jadi mal-mal lagi, habis sudah kita punya. Itu kan kalau sudah dipindahkan nanti bisa di BOT kan ya, kita nggak mau itu. Ada tanah TRW sebelah tuh, Taman Rekreasi Wiladara 3 atau 19 hektar, itu dengan pengurus lama sudah jadi dengan Agung Podomoro. Tapi kami batalkan, karena memang Bapak Presiden juga tidak mau. Sekarang dia minta 1 hektar, yang sebelah sini itu untuk LRT, untuk kereta atas itu nggak apa-apa lah. Selama 3 hektar untuk barangkali bisa di KSO, kerjasama operasi dengan pramuka. Tapi yang 15 hektar kita bertahan untuk pustikan kakak nginep di situ. Jadi berat gak perjuangan itu? Nah ini makanya tadi kenapa terlambat? Nah ini ceritanya gitu. Jadi kita masih tadi ngomong sekjen bikin surat karena Bu Mega bilang tolong bikin surat kepada kami. Kalau itu kan Bu Mega kita kasih
bintang tunas kencana kan, latihan rencana tunas kencana. Beliau mengatakan, tolong kalau ada apa-apa bilangin aku. Ya wis, tetap ya rembo gitu kan. Udah, nah itulah kira-kira makanya terlambat. Nah sekarang tinggal kakak-kakak maunya apa? Minta apa aja kita kasih, jangan minta uang. Jangan minta uang. Silakan Kak. Mohon izin Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Mohon izin Kakak Ketua Kuartir Nasional. Kami dari Kuartir Cabang Rembang. Yang pertama, memohonkan izin Kakuarcap secara pribadi tidak dapat ikut hadir dan mohon dimaafkan. Yang kedua, kehadiran kami adalah dalam rangka studi banding. Kami mohon petunjuk, pengarahan, dan bimbingan terutama yang menyangkut masalah misi dan visi dari Kuartir Nasional tentang pendidikan gerakan pramuka pada umumnya, sehingga nanti dapat kami gunakan untuk bekal kami meningkatkan dan mengembangkan gerakan pramuka di tingkat kuartir cabang. Kemudian yang berikutnya, mohon izin nanti kalau mungkin di antara kami ada yang mengajukan pertanyaan secara khusus, nanti mohon berkenan Kakak untuk memberikan jawaban. Kami mohon maaf kalau mungkin kehadiran kami, sikap kami, tutur kata dan lain-lain mungkin tidak berkenan di hati kakak-kakak. Kami mohon dimaafkan. Saya kira secara singkat itu yang kami utarakan, dan nanti untuk hal-hal lain akan kami sampaikan kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kak, terima kasih. Dalam kepengurusan kami, saya sebenarnya sebagai Kakwarnas yang diminta waktu itu datang oleh Kak Azrul ke rumah almarhum dengan Kak Ita untuk menjadi Kakwarnas, dan saya ikuti proses pemilihan di Kupang dan saya menang 3 suara cuma ya sambil bercanda-bercanda, tapi ya saya waktu itu sebagai seorang Islam saya sholat duha dan saya minta sama Allah, ya Allah saya tidak ikut kampanye kiri kanan untuk menjadi calon atau menjadi ketua Kuarnas, tapi kalau Kuarnas ini ada manfaat untukku, untuk bangsa ini ya Allah, maka jadikan aku. Tapi kalau ini tidak ada manfaatnya jangan jadikan. Jadi saya begitu sampai di di Kupang, saya langsung sholat itu. Jadi saya santai aja. Ternyata menang 3 suara, berarti kan ada manfaatnya gitu kan. Insya Allah ada manfaatnya gitu kan. Amin. Nah, ketika itu saya pikir pramuka ini harus kami susun dengan kolektivitas kolegial dengan 4 pilar utama. Yang pertama kita rebranding pramuka. Apa yang dimaksud dengan rebranding pramuka itu? Artinya mengaktifkan, ya, mengembangkan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang berdasarkan kepada sumber nilai pokok gerakan pramuka, yaitu Dasa Dharma dan Trisatya, tetapi dengan packaging dan image yang baru dan pencitraan yang baru. Oleh karena itu pramuka kita katakan keren, gembira, asik kan gitu kan. Lalu kemudian kita mainkan iklan, kita bikin pasukan cyber. Ini di dalam rebranding pilar yang pertama ini, itu yang bekerja adalah Kominfo. Kominfonya ada nggak sini ya? Kominfo belum ada ya. Nah, karena Kak Lucia itu istri gubernur NTT, dan dia masih di NTT Kak Lucia. Tapi dengan Kominfo ini ternyata menarik kan. Jadi kita masukin di iklan, kita bikinkan tuh Kak di cyber, kita kasih hadiah setiap hari besar itu segala macam. Maka sekarang kita nomor 1 di dunia, diakui oleh WOSM, World Organization Scout Movement, sebagai media sosial yang paling aktif scout di seluruh dunia. Itu disampaikannya di Thailand Kak, di Bangkok. Ada Kak Hariko nggak? Kak Hariko di Bangkok. Kami punya pasukan cyber, sekarang ada anak cyber, ada 10 nih, salah satunya ini Hafiz dan beberapa orang ada. Itu yang pilihan pertama. Jadi rebranding pramuka, supaya pramuka tuh keren, gembira, asik. Jangan dianggap pramuka ini aduh udah kuno, jadul gitu kan. Nggak, orang udah jauh lah, ngapain ikut pramuka, udah gerah, panas gitu, pakai itu. Anak-anak sekarang gitu kan gitu. Kenapa kita perlu rebranding pramuka, Kak? Karena saya membagi generasi di Indonesia ini. Pertama generasi Hosokro Minoto, itu sudah selesai. Kemudian generasi Bung Karno sudah selesai. Lalu ketiga generasi Pak Harto, masih ada sebagian yang masih
aktif masih hidup kayak Pak Tri, Pak Habibie. Lalu generasi selanjutnya adalah generasi Pak Prabowo, Bu Megawati, Pak almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Pak Wiranto, ini generasi. Lalu generasi selanjutnya generasi yang lahir tahun 60-an, seperti Pak Jokowi, saya, mungkin saya 3 tahun di bawah Pak Jokowi, 3-4 tahun di bawah, tapi sudah ABG lah, kalau orang Jakarta bilang, angkatan Ba'da Gocak, sudah di atas 50 tahun, ya kan? Nah ini, lalu generasi selanjutnya generasinya Anies Baswedan, si Sandiaga Uno, si Agus Harimurti yang sekarang di Guru DKI itu. Nah ini masih kena pramuka, masih dapat pramuka mereka semua. Tapi generasi yang lahir tahun 2000, ya, generasi Y, generasi Krius, generasi Cyber, ini yang sudah nggak tahu nih. Sejarahnya sudah terlalu jauh dengan sejarah kita. Nah ini generasi garapan kita, Kak. Ini anak-anak ini yang mesti kita garap. Kenapa? Mereka udah terlalu jauh sejarahnya dengan kemerdekaan, sehingga paham-paham komunis gampang masuk kan. Gampang PKI masuk, atau gampang ekstrem kiri masuk, ISIS kanan masuk gitu kan, yang ekstrem kanan. Jadi gampang sekali bisa masuk. Oleh karena ini apa target kita, rebrandingnya itu di mereka ini kita mainkan. Gitu loh, angkatan yang lahir tahun 2000, tahun 90-an, ini nggak ngerti nih. Nah ini, jadi sekarang pramuka tuh keren, gembira, asik mereka. Karena mereka hampir 24 jam ada di dunia maya. Sedikit-sedikit mereka, ya kan, lo gue pret gitu kan, main. Ya citizen jurnalis, dia pengen, kalau apa pengen sampaikan di daerahnya. Jadi ini yang garapan kita. Sekarang makanya dalam, saya juga sudah minta kasusi, barangkali di KMD, KML atau KPL sekalian, itu ada materi mengenai komunikasi juga, Kak. Tentang IT. Informasi teknologi ini penting sekali. Karena emang sekarang itu sudah pakai IT semua, bahkan sekarang pakai bank saja sudah pakai IT. Bahkan sekarang kalau di Jakarta, di kota-kota besar, Gojek, ya, itu kan pakai online semua tuh. Taksi, GrabCar, itu semua pakai taksi. Bahkan nanti itu ada namanya fintech. Fintech itu financial technology. Itu fintech itu nanti akan orang masuk di bank, itu nggak perlu lagi pakai anggunan. Itu loh, kalau kita semua nanti ini di Indonesia, kalau sekarang di Cina sudah masuk, yang pelopor itu namanya Alibaba, yang Jack Ma itu orang kaya. Nanti kalau kita sudah masuk IKTP, pakai aplikasi di online, anak-anak itu bisa bilang, saya mau pinjam uang, berapa? 100 juta. Nggak ada anggunan, tapi usaha saya begini. Nanti lembaga-lembaga non-bank, itu yang financial technology itu, dia lihat, dia hubungkan di IKTP, oke, dia kasih, 3 hari ambil duitnya. Bayar bunga sekian. Kalau setuju, agreement tanda tangan. Kalau tidak, kalau dia nanti nggak bayar gimana? Nggak apa-apa. Tapi KTP-nya langsung mati. Kan elektronik kan? KTP mati, dia nggak bisa kawin, dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bikin paspor, kan gitu kan? Nggak bisa perpanjang apa STNK, nggak bisa. Jadi mati perdata namanya. Nah ini nanti akan begitu. Di dunia belahan barat sudah ke sana. Kita karena belum IKTP seluruhnya. Kalau sudah elektronik, dichannelkan ke sana nanti. Nah ini jadi bank-bank konvensional, ada bank-bank kayak BRI, Mandiri dan sebagainya juga akan sekarang mencoba untuk mencari model kayak gitu. Kalau nggak orang ngapain ke bank, capek ke bank kan, mesti bawa anggunan, mesti bawa ini. Nah ini tinggal main gitu. Nah inilah pentingnya teknologi informasi. Jadi informasi teknologi itu rebranding, pilar pertama. Singkatnya saja. Pilar yang kedua adalah mengenai Scout for Change atau pramuka untuk perubahan. Pramuka untuk perubahan itu artinya, Kak, kita jangan pramuka itu cuma rutinitas begini aja, Kak. Ibarat rumah, ada rumah, oh itu rumah pramuka. Tapi orang tanya, masih ada nggak sih penghuninya tuh pramuka? Kita ramai di dalam KMD, KML, KPD. Tapi di luarnya nggak ada apa-apa. Kemarin saya itu, kalau nggak berpikir politis, saya sudah turunkan 3.000 pramuka sekolah Islam terpadu untuk jadi pasukan sampahnya di acara 212 itu. Cuma kan saya nggak enak. Jadi saya nggak enaknya karena nanti dikira kita berpolitik kan. Jadi harus ada sampah, ada apa, itu kita harus ikut. Jadi maksudnya ada bencana alam, longsor, terus kita kirim. Kakak sekalian, cuma memang di TV kita kurang dimuat. Karena padahal kita hari ini pun kita sudah ada orang-orang yang ada di Rohingya. Pasukan kita, ya, apa namanya, pramuka terpadu kita, pramuka Abdi Mas Gana. Kebetulan pramuka peduli kita itu Abdi Mas Gana kita itu yang pimpin adalah Kak Mayor Jenderal Herindra, wakil ketua saya yang sekarang jadi Pangdam di Siliwangi. Nah, itu benar mantan Danjen Kopassus. Eko udah berangkat ke sana, teman-teman. Jadi kita sampai ke sana, Kak. Nah, itu yang kita sampaikan. Lalu inilah yang mau saya di Rembang juga demikian. Cuma emang kita harus ada koneksi supaya bisa jalan kan, Kak, kegiatannya. Nah, ini adalah Abdi Mas Gana. Pilar yang ketiga adalah
organisasi. Ya, nah ini yang sekarang kita tata, tentang aset keseluruhan, tentang bagaimana atribut. Jangan setiap atribut ada acara kampus diklatnya bajunya beda, ya kan? Saya nanti pakai baju seragam lapangan beda, orang bingung ini baju yang mana sih kan gitu. Kalau baju lapangan beda, tapi kalau pramuka gimana? Kita juga lagi memikirkan gimana kalau untuk acara-acara yang santai baju kita apa seperti di scout movement itu kan kaos saja gitu kan. Kita kalau pakai gini waktu kemarin kita bertema di Jepang. Karena memang kita menyadari belum semua koordinasi. Saya orang Jawa loh. Iya Semarang tahu. Oke, dari gugus depan yang berada di Kota Rembang. Sebenarnya dalam kesempatan ini ada dua hal yang perlu kami mintakan petunjuk. Ini sudah terjawab, yaitu mengenai iuran pramuka. Tinggal satu yang kami mohonkan, satu petunjuk dari kakak, yaitu tentang petunjuk pendirian SAKO, Satuan Komunitas Pramuka. Karena ada beberapa gugus depan yang terlibat dalam Satuan Komunitas Pramuka. Kiranya itu Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Satu, apa kiat-kiat kakak selama ini untuk memajukan Saka, baik Saka Bakti Husada maupun Saka-Saka lainnya, dan hal-hal konkret yang bisa dilakukan kuartir nasional. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa di tempat kami, mereka semua sangat antusias, baik dokter, perawat, teman-teman di puskesmas maupun di dinas kesehatan. Bahkan mereka menunjukkan kerja baktinya yang sangat tulus, terutama saat meningkatkan kasus demam berdarah. Mereka diturunkan semua ke lapangan. Alhamdulillah di akhir tahun angka kesakitan demam berdarah menurun karena mereka juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Terus yang kedua yang ingin saya sarankan adalah bagaimana Harisa, Pak. Harisa. Ya. Ini hari Sabtu ya? Kalau kemarin hanya perwakilan saja dari setiap kabupaten, bagaimana kalau ke depan adalah satu kontingen dikirim, gitu Pak, biar lebih ramai dan mungkin nanti mereka menjadi kader-kader kesehatan, karena bagaimanapun sehat itu penting buat kehidupan kita. Terima kasih. Ada lagi Kak? Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Kakak yang terhormat, langsung saja bahwa kami yang di Kuartir Ranting ini sudah lama saya menjabat pengurus dan anggota Kuaran di Ranting kami, sudah hampir lebih dari 33 tahun. Namun selama ini kami kesulitan masalah pengarsipan data-data Kuaran, yang artinya kami belum mempunyai sanggar atau tempat bertemunya adik-adik dan kakak-kakak yang apa itu namanya tetap Kak. Nah ini kira-kira di Jakarta itu juga ada kasus seperti ini, seperti di kabupaten saya apa tidak? Yang kedua ya, ini kira-kira apakah ada wacana dari kakak untuk kuaran-kuaran di Indonesia lah pada umumnya ini dibangunkan suatu sanggar pramuka. Demikian Kak, terima kasih. Mohon maaf ini apabila kurang berkenan di hati kakak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Dibangun karena memang ada di dalam undang-undang sudah terjamin dia boleh hidup Kak. Jadi tetap aja nanti nomornya itu nomor dari Kuarcap, nomor gugus depan. SAKO itu gugus depan juga, hanya dia dikoordinasi oleh yayasan seperti SIT dan kita ada 4 ya, SIT, sama Arif, Katolik, sama Nusantara, sama Siap, berarti ada 5 yang sudah menjadi besar kan. Jadi saya kira itu kita fasilitasi saja. Yang penting Kuarcap, Kuarda itu tahu bahwa mereka ada. Ya, mereka berkegiatan bersama-sama karena tetap mereka juga anggota pramuka. Terima kasih. kita SAKO Al-Ma'arif, PKS itu masuk SAKO Sekolah Islam Terpadu ya, yang kepanduannya. Tinggal Muhammadiyah nih, Hizbul Waton, belum juga nih. Tinggal Hizbul Waton, tapi ya coba nanti saya coba bicara sama ketua umumnya langsung Prof. Muhajir, bicara juga lagi sudah disosialisasikan. Tapi ada beberapa sekolah Muhammadiyah seperti Universitas Pauham dan sebagainya udah punya pramuka mereka. Jadi Hizbul Waton tinggal sedikit saja gitu. Dulu undang-undang pramuka itu susah untuk munculnya karena waktu saya Menpora
Pak Sudibyo Mendiknas gitu. Nah, beliau karena beliau Hizbul Waton, ya itu susah jadinya nariknya. Nah, jadi selesai undang-undangnya di zaman Pak Andi Barang. Kalau Saka-Saka ke hari Sabtu, jadi hari kalau Saka kita memang lagi coba dikembalikan kepada instansi yang terkait. Kemarin kita baru melantik juga kan di Diknas kita baru melantik, kemudian di Kencana kita baru melantik, semua. Kalau Bakti Usada memang bagus ya, memang mereka aktif. Tapi ada satu yang seperti misalnya ya kita kalau di angkatan itu angkatan di Bayangkara perlu kita geber lagi. Kalau Sako angkatan darat Wiraka tuh bagus, sudah jalan. Terus ada 11 Sako yang sekarang kita sedang Saka yang sedang kita laksanakan. Saka Bahari apalagi kegiatannya lancar sekali, bagus sekali. Jadi itu ke Harisa saya kira. Kalau mengenai Pertina SBH siapa yang tanggung jawab nih, Kak Ita atau Kak Sus? Kak Ita, silakan Kak Ita. Gimana Pertina SBH, Kak Ita? Mungkin saran kakak nanti bisa coba kita diskusi dengan Sakul Daya sehingga ke depan jumlah yang kakak inginkan mungkin dicoba bisa. Ini mungkin juga menyangkut biaya. Mungkin kemarin karena menyangkut biaya sehingga dibatasi karena dari BPKM juga mungkin mendapat anggaran cukup sehingga dibatasi seperti itu. Saya kira begitu. SBH, kenapa kemarin dibatasi hanya sebatas kuartir daerah? Karena memang kita menyadari belum semua kuartir